Apakah seluruh emas yang ada di tanah Papua itu milik sentralistik, milik feudalistik, milik pemerintahan yang rasis? Mari teman-teman kita bikin banyak pertanyaan, kemudian kita mulai menggali tentang dinamika yang berhubungan dengan bagaimana Gresik itu dijadikan sebagai tempat pemerintah kemudian membangun smelter. Nah, sebelum teman-teman dalami, mari kita sama-sama ikuti apa yang disampaikan oleh Bahlil selaku menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Mari kita simak baik-baik pernyataan Bahlil. Untuk hilirisasi, dan hari ini Bapak Presiden menyempatkan waktu di Gresik untuk bersama-sama kita dalam melakukan peresmian. Inilah sebagai bukti konsen Bapak Presiden dalam mewujudkan apa yang menjadi program, salah satu program utama yaitu hilirisasi. Yang kami hormati Menteri Kabinet Merah Putih Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Pak Sekretaris Kabinet Pak Teddy Indrawijaya, yang saya hormati Ibu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Emasnya, konsentratnya dari Papua, Pak. Sampai di sini emasnya di Jawa Timur. Karena di Papua kalau laki-laki panggilnya tidak mas, mungkin masnya di sini, jadi tetap kita ikhlaslah untuk emasnya di Jawa Timur begitu. Salam sehat buat teman-teman semua. Teman-teman sudah nonton bagaimana pernyataan dari Bahlil misalnya, yang merupakan salah satu menteri dari kepemimpinan Prabowo, bahkan waktu kepemimpinan Jokowi juga begitu. Nah, teman-teman bisa lihat apakah hilirisasi itu berhubungan dengan kejahatan sentralistik, apakah misalnya sentralistik itu juga bagian dari kejahatan feodalistik yang dibangun, apakah semua itu bagian dari kejahatan rasisme yang kemudian dipelihara, atau misalnya begini, kalau pemerintah mereka pakai alasan bahwa Papua tidak aman, pertanyaannya kan kenapa sampai Papua itu dibikin situasinya kacau oleh negara misalnya, tidak pernah ada, kenapa sampai negara tidak pernah mau melakukan perundingan misalnya, atau kenapa sampai pemerintahan yang terpusat atau sentralistik ini mereka tidak pernah mau untuk membentuk atau misalnya merubah bentuk negara. Apakah ini semua bagian dari kejahatan yang tersistematis misalnya? Apakah ini bagian dari kejahatan rasisme yang sebenarnya itu ditutup-tutupi, dipelihara? Teman-teman juga bisa lihat bagaimana wajah-wajah presiden atau menteri-menteri atau gubernur yang ada di situ, yang ketika Bahlil bilang, oh iya karena di Papua itu tidak ada mas-masnya itu cuma ada di tempat di mana Bahlil menyampaikan pernyataan, sehingga emas di sana itu memang layak untuk dibikin smelter di tempat pusatnya mas-mas. Mungkin apakah seperti begitu, tapi bahwa apakah semua itu menggambarkan bahwa adanya kolonialisme yang mengakar, adanya kejahatan rasisme yang mengakar, apakah semua kebijakan dan program itu bagian dari kejahatan apartheid yang sebenarnya dipertontonkan, atau kenapa misalnya Prabowo atau presiden yang ada di situ, atau petinggi-petinggi negara yang ada di situ tidak merasa malu misalnya, apakah itu sebuah keberhasilan dengan membangun sentralistik, kemudian membuat daerah yang punya sumber daya alam itu hidup dalam masalah kejahatan, hidup dalam operasi militer, hidup dalam berbagai macam kejahatan yang memang sengaja dipelihara dan dilakukan, atau misalnya seperti belakangan ini tentara dikirim hanya untuk sebagai backup bagaimana perampasan tanah adat dan segala macam, ini kan semua bagian dari kejahatan. Apakah seperti begitu itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan misalnya? Kenapa sampai ketika Bahlil misalnya menyinggung tentang itu yang menggambarkan bahwa itu adanya kejahatan rasisme, tapi kemudian petinggi-petinggi negara tidak merasa malu atau merasa wah ini kritikan yang sebenarnya pedas dari pemerintahan di dalam sendiri? Teman-teman, mari kita bisa analisa apakah ini juga akan menjadi kejahatan yang
sangat besar dan keberlangsungan hidup orang Papua akan menjadi terancam ketika semua sumber daya alam itu ditaruh keluar, kemudian orang Papua dibikin miskin dibikin marginal, kemudian tanah adatnya dirampas dan segala macam. Bahkan misalnya sebagai alat-alat formal legalistik, kemudian perusahaan-perusahaan dengan leluasa merampas tanah adat, mengambil semua sumber daya alam, sementara masyarakat adat itu kalah di pengadilan. Dan pengadilan itu hanya sebagai alat untuk menjaga legalitas misalnya, agar Papua menjadi korban dan korban. Mari teman-teman kita bisa refleksikan dari pernyataan ini, apa yang disampaikan Bahlil kita juga bisa lihat dengan kenyataan, apa juga yang menjadi program pemerintah. Mari teman-teman kita sama-sama dalami dan kritisi bagian ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam berpikir kritis.